disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya disediakan bagimu, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Biarlah tiap-tiap kita menerima mukjizat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, karena mukjizat itu disediakan oleh Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini minggu yang pertama sesudah kita melaksanakan ibadah hari Pentakosta ataupun ibadah pencurahan Roh Kudus. Sesuai dengan perintah, sesuai dengan janji Tuhan bahwa murid-murid harus tetap berada di Yerusalem. Dan inilah yang menjadi landasan khususnya kita gereja Pentakosta. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semenjak Tuhan Yesus naik ke surga, kita berada di tempat ini selama 10 malam untuk menantikan janji Tuhan Yesus Kristus dari awal sampai berakhirnya. Padahal harusnya Bapak Ibu bahwa ini dibuat bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi untuk semua kita, umat gereja Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah 7 hari berlalu peristiwa pencurahan Roh Kudus, dan selama 10 malam kita bergumul di tempat ini dengan kesungguhan hati, dengan tekad yang bulat, dengan setia untuk menagih ataupun menerima janji Tuhan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima janji Tuhan, kita sudah mengalami peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus? Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Apa selanjutnya yang harus kita kerjakan? Banyak anak-anak Tuhan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu selesai ibadah 10 malam, begitu selesai pencurahan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bingung, dia tidak tahu apa lagi yang harus mau dia kerjakan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihatlah samping kiri kananmu sampai saat ini. Ada orang begitu selesai, dia perlahan-lahan mulai redup, dan tidak sedikit Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang tetap berkomitmen. Kalau dia sudah mengalami pencurahan daripada Roh Kudus itu, akhirnya hilang, tidak tahu kemana. Ya, coba perhatikan samping kiri kananmu, siapa-siapa saja itu. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena dia berhenti sampai di situ saja. Dia sudah puas kalau dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia menganggap kalau dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya udah sampai di situ saja. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup sampai di situ. Kita melihat gambaran daripada para rasul-rasul Bapak Ibu, ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak berdiam diri sampai di situ. Sesudah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hati mereka terus berkobar-kobar, puji Tuhan. Berkobar-kobar untuk apa? Berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, berkobar-kobar untuk mengikuti Tuhan, berkobar-kobar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, berkobar-kobar untuk memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya Petrus mau disalib terbalik. Bahkan ada juga di antara murid-murid itu Bapak Ibu yang digoreng hidup-hidup.
Bahkan mereka juga mau, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bersaksi. Mereka meninggalkan keluarganya untuk bersaksi, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka harus berkorban. Itulah gambaran daripada murid-murid sesudah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dimensi itulah yang harus kita ikuti, yang harus kita pelajari di saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Kita akan baca secara bersama-sama. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat yang ke-14. 2, 3 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita ulangi sekali lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita pelan-pelan baca nats firman Tuhan ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Coba tampilkan dulu terus yang ada di layar itu. Saya berikan waktu kepada kita 1 menit saja untuk menghafalnya. Hafal dulu Bapak Ibu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Coba hafal Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan ini gampang dimengerti, bahkan juga sangat singkat sebenarnya Bapak Ibu, sehingga kita gampang untuk mengingatnya. Sudah dihafal? Haleluya. Oke, silakan hilangkan Riko. Selain hamba-hamba Tuhan, coba kaum bapak dihafal 2, 3 ya. Yang sudah itu kaum pria masuk lebih stak kasat nih. Arungan nung naposo pun, kaum bapaknya dibilang. Mudah-mudi pemuda nggak ikut, kaum pria ya, kecuali hamba-hamba Tuhan. 2, 3 ya. Oke, kaum wanita 2, 3 ya. Haleluya, sudah hafal kita semua, dan saya yakin itu akan nempel terus di dalam pikiran kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat sederhana, sangat mudah kita pahami. Bahkan siapapun di antara kita yang hadir pada saat ini, kecuali mungkin anak-anak kecil yang belum mengerti, tetapi mulai dari remaja yang sudah tahu membaca dengan jelas, saya yakin dan percaya saudaraku memahami betul akan kebenaran firman Tuhan ini. Karena memang sangat sederhana sekali dan gampang untuk mengingatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan ini menurut saya sangat demikian penting sekali. Bukan berarti kalau firman Tuhan yang lain tidak penting, tidak. Ya, firman Tuhan ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita mungkin bertanya di mana letak daripada kepentingan daripada ayat firman Tuhan yang saya sudah suruh untuk Bapak Ibu hafal. Kalau kita perhatikan kembali daripada ayat firman Tuhan ini Saudaraku, ada di situ kata-kata anak Allah, anak-anak Allah. Anak Allah menjadi status yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, puji Tuhan.
Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Allah itu nanti akan berhubungan dengan yang namanya karya keselamatan yang dikerjakan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus hanya menyelamatkan anak-anak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat anak-anak Allah menjadi sebuah kalimat yang demikian penting. Karena apa? Karena berhubungan dengan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Artinya bahwa hanya keselamatan itu hanya Dia berikan, hanya Dia anugerahkan kepada anak-anak Allah. Di luar daripada itu, Alkitab mengatakan no, maaf, tiada pintu bagi mereka. Bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitablah yang mengatakan seperti itu. Hanya anak-anak Allah yang memperoleh keselamatan itu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Allah menjadi pewaris kerajaan sorga yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya semua kita, kalau saya tanya Bapak Ibu satu persatu, semua kita mau anak-anak Allah. Puji Tuhan. Dan kalau saya suruh semua kita, coba siapa di sini anak-anak Allah, pasti kita akan tanam. Saya yakin itu saudaraku. Semua kita ingin menjadi anak-anak Allah. Tidak ada yang tidak mau menjadi anak-anak Allah. Tidak ada yang tidak mau. Semuanya kita pengen. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maaf 1000 kali maaf. Saya tidak berani mengatakan semua kita yang hadir, yang ada di ruangan ini, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maaf Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak berani mengatakan bahwa semua kita yang ada di ruangan ini adalah anak-anak Allah. Saya tidak berani mengatakan. Karena saya bukan standar untuk mengatakan bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Tetapi yang menjadi ukurannya, tetapi yang menjadi standarnya adalah Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam memahami kebenaran firman Tuhan, seringkali kita melupakan ayat sebelum dan juga ayat sesudah daripada kalimat inti daripada pembacaan kita tersebut. Seringkali kita seperti itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah itu hal yang menyenangkan Bapak itu. Puji Tuhan. Iya menyenangkan. Jangankan menjadi anak Allah, anak pejabat saja sudah sangat menyenangkan. Anak bapaknya saja sudah sangat menyenangkan. Puji Tuhan. Si Rahel itu anak saya. Bagi dia itu sudah sangat menyenangkan. Anak kita itu Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, bagi dia itu sudah sangat menyenangkan. Apalagi dikatakan anak-anak Allah sangat-sangat menyenangkan. Puji Tuhan. Artinya apa? Artinya apa yang ada dipersiapkan oleh Allah, tentunya itu dipersiapkan untuk anak-anaknya. Puji Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu loja damang dadai dan banting tulang, kerja keras? Apakah itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus hanya untuk pribadinya saja? Hanya untuk orang tuanya saja tanpa memikirkan anak-anaknya? Saya pikir nggak ada seperti itu saudara. Bapak Ibu bekerja keras mempersiapkan sesuatu hanya untuk anak-anakmu. Haleluya. Sebanyak apapun anak-anakmu itu Bapak Ibu, dan sedikit jumlahnya pun, kerja kerasmu itu, banting tulangmu itu untuk anak-anakmu. Gak mungkin Bapak Ibu punya anak laki-laki dan perempuan, atau hanya laki-laki atau hanya perempuan. Ada anakmu tetapi yang kau kerjakan itu untuk orang lain, anak orang lain. Palingan kalau sudah tercukupi anak-anakmu, engkau bantu anak-anak orang lain. Itu yang logikanya.
Gak mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus gak percaya saya. Anda membiarkan anak-anakmu melarat, gak makan, gak mau tahu dengan kamu gak mau tahu dengan anak-anakmu. Sementara anak-anak orang lain engkau perhatikan sedetail mungkin. Gak mungkin Bapak Ibu. Jadi Allah mempersiapkan segala sesuatu. Allah mempersiapkan berkat-berkatnya. Termasuk juga Allah mempersiapkan surga yang kekal itu untuk anak-anaknya. Puji Tuhan. Menyenangkan Bapak Ibu untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi seringkali saudara, kita lupa akan kalimat berikutnya dan juga kalimat sebelumnya. Salah satu contoh misalnya kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka-mereka yang percaya dalam namanya. Jujur Bapak Ibu, apa yang seringkali kita lupakan, apa yang seringkali kita ingat dari ayat ini? Seringkali Bapak Ibu yang paling kita ingat dari ini adalah semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Betul? Itu yang melekat dalam pikiran kita ini saudara. Sehingga kita percaya bahwa setiap anak-anak Allah diberikan kuasanya untuk menjadi anak-anak Allah. Saya katakan bukan salah. Nah ini yang saya katakan tadi, ada yang kita ingat, ada yang kita lupakan. Lalu yang kita lupakan apa Bapak Ibu? Yaitu mereka-mereka yang percaya akan namanya. Ini seringkali kita lupakan. Dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa kuasa untuk menjadi anak-anak Allah itu diberikan hanya bagi mereka yang percaya akan namanya. Puji Tuhan. Kalau tidak percaya akan namanya, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah tidak akan melekat dalam dirinya, dalam diri orang-orang percaya tersebut. Ini yang seringkali kita lupakan Bapak Ibu. Mereka yang percaya dalam namanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi bukan sesuatu yang untuk menjadi percaya bukan sesuatu hal yang gampang Bapak Ibu. Ya. Berulang-ulang kali saya sampaikan saudara, ketika kita mengatakan percaya kepada Tuhan, berarti berpegang teguh. Itulah orang yang percaya. Ketika saya katakan saya percaya kepada Yesus Kristus, berarti kata percaya di situ berpegang teguh kepada Dia. Bukan percaya sekedar hanya di mulut saja. Kita percaya berpegang teguh kepada Dia dan melakukan firman Tuhan tanpa terkecuali. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kita coba lagi perbandingannya antara percaya apa yang sudah kepada Thomas, apa yang terjadi kepada diri Thomas. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, para murid-muridnya sudah menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, bahwa Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Dia tidak percaya Bapak Ibu. Sampai dikatakan seperti ini. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas. Wah ini luar biasa saudara. Molo soubering dope bekas ni tangan nai dapur siang. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini Thomas Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak percaya. Walaupun semua kalian mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, aku tidak percaya. Sebelum saya cucuk, ini tangan jari saya cucukkan ke lubang paku yang ada di tangannya. Sebelum saya masukkan tanganku ke lambungnya, saya tidak percaya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus seperti Thomas ini? Kita mengatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah, tetapi mungkin kita posisinya seperti Thomas.
Sebelum saya melihat perkara-perkara ajaib, saya tidak akan percaya kepada dia. Sebelum saya melihat secara langsung dengan kasat mata mukjizat terjadi, sebelum saya lihat, saya tidak percaya. Banyak orang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita coba bandingkan kembali dengan Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ini luar biasa ayat ini, Bapak Ibu. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kalau Dia sanggup melepaskan kami, Dia akan lepaskan kami dari tanganmu ya Raja kami. Yang luar biasa lagi, tetapi seandainya tidak, nah ini luar biasanya Bapak Ibu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Molo sanggup ibadah menolong kami, tolongon na dohami. Alai. Molo tumpeso ditolong kami. Ini sebuah komitmen yang luar biasa, Bapak Ibu. Nyawa sudah ada di ujung tanduk. Banyak orang, Bapak Ibu, kalau sudah di ujung tanduk langsung berputar 180 derajat. Ketika tahun 1999, peristiwa pembakaran STT Dulos Jakarta. Saya pada waktu itu masih semester 2 di situ, Bapak Ibu. Masih semester 2, kami tinggal di asrama. Memang asrama kami ini menjadi salah satu incaran daripada Islam radikal. Sudah seringkali sebenarnya dan menjadi target supaya ini asrama ini, kampus ini di bumi hanguskan. Tepatnya di bulan Desember, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami lagi asik-asiknya belajar malam harinya. Tiba-tiba terjadi penyerangan. Mulai dari pos sapam dibakar, asrama dibakar, kampus dibakar. Di Sima Baru bereng damang dainang podang negejeng. Pedang yang panjang itu, Bapak Ibu, sambil mengucapkan apa? Allahu Akbar. Mulatung pesi bagiamu pagajak kamu may rohamu. Padahal sudah seringkali diinformasikan, saudaraku, akan ada penyerangan. Dan pihak asrama, pihak kampus sebenarnya sudah menganjurkan kepada kami, kalau memang ada di antara kalian yang mau untuk meninggalkan ataupun keluar dari asrama, dipersilakan. Sebenarnya pada waktu itu, Bapak Ibu, saya punya kesempatan untuk keluar dari asrama. Banyak saudara-saudara saya yang dekat di kampus itu, ya palingan hanya 15 menit dari kampus saudara-saudara saya tinggal. Tetapi saya tetap memilih di asrama itu dan juga teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal seperti ini pun kemungkinan bisa diperhadapkan kepada kita. Ketika nyawa kita sudah ada di ujung tanduk. Bagaimana komitmen kita kepada Tuhan, sebagaimana dengan Daniel bersama-sama dengan rekan-rekannya. Binatang buas sudah siap-siap. Oleh karena ada perintah dari raja, kalau kalian berempat tidak menyembah dewa yang saya sembah, nyawa kalian menjadi taruhannya. Ini bukan hal yang gampang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu Habakuk juga berkata seperti ini dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, pohon-pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dan adong bianang buah. Dan adong besi lopaon. Dan adong besi jualon. Kan di donaemon.
Pohon anggur dang berbuah-buah. Mula misalnya petani dang adong tu eme dia lang wereng. Mana tiba-tiba roa dogo. Rupa sudah padahal yang panen nama. Bajir. Enggak ada gunanya Bapak Ibu. Enggak ada lagi. Habis semua Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, jalan sudah tertutup. Tetapi luar biasa di dalam ayat yang ke-18. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, puji Tuhan. Inilah gambaran daripada orang-orang percaya. Orang-orang percaya tidak melihat situasi dan kondisi. Tidak melihat dompet. Tidak melihat bulan. Kalau dompetnya tebal, maka dia bersuka cita. Kempetnya mulai tipis, mulai moro. Habis madoti mana dang di bereng di gereja. Ini bukan gambaran daripada orang-orang percaya. Bukan tergantung kepada bulan. Ate, naming harap di bulan. Boleh mengharap di bulan berarti adong gajinya dari orang pun nasihat bulan ini. Molo awal bulan, boy na babereng buhinay bersuka cita. Pokoknya beria-ria. Alay dong di partongan. Masera jeruk purut deh. Alay da pula tadero pe songo jeruk purut. Apalagi dong menjelang akhir bulan. 2 minggu naik gajian. Saya jeruk puruk nama. Aku akan tetap beria-ria. Walaupun Tuhan kami tidak mampu menolong kami. Dikatakan oleh Daniel dan kawan-kawannya. Kami tetap memuji Dia, puji Tuhan. Inilah gambaran daripada orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa untuk menjadi percaya itu bukan sesuatu hal yang gampang. Ada yang harus kita pegang teguh, berpegang teguh kepada apa yang kita percayai. Karena apa? Karena pribadi yang kita percaya itu sanggup menolong kita, sanggup memelihara kita, puji Tuhan. Haleluya. Unang atong disiro parsahiton nga ditam yakon nakahamba-hamba Tuhan. Basta itong dang malum. Lala dang malum. Kita pun mulai bimbang. Nabuado dah hamba Tuhan di gereja namion. Sudi manam yakon. Alayas tayo itong songonon. Mulai ragu kepada hamba Tuhan. Seiring dengan perjalannya waktu mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Bukan hanya kepada hamba Tuhan lagi, tetapi kepada Tuhan dia bertanya-tanya, Tuhan bagaimana Tuhan? Saya sudah berdoa, hamba-hambamu sudah berdoa, tetapi sampai masih seperti ini Tuhan. Dia mulai ragu. Dan banyak orang-orang seperti itu saudaraku. Mereka percaya kepada Tuhan oleh karena apa? Oleh karena mukjizat. Mereka percaya kepada Tuhan oleh karena apa? Oleh karena berkat-berkatnya. Dan di dalam Alkitab juga diceritakan seperti itu. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Banyak orang-orang pada waktu itu yang mundur. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Satu-satu undur. Apalagi Yesus mengatakan, anak manusia tidak mempunyai kepala. Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Pribadi seperti ini yang mau kita ikuti Bapak Ibu. Tidak ada tempat kepalanya untuk bernaung. Tetapi di balik itu ada hal yang luar biasa, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, percaya kepada Dia, percaya kepada Bapa, dan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Allah, puji Tuhan. Haleluya.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita harus percaya kepada Dia dan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Itu sebabnya saya katakan tadi, saya tidak berani mengatakan bahwa kita semua ini adalah anak-anak Allah. Kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Allah, itu yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa sesungguhnya kita ini adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin. Kalau ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Kita pun di tempat ini ada yang dipimpin. Saya bersama dengan Bapak Ibu adalah pribadi-pribadi yang dipimpin. Siapa yang menjadi pimpinan kita? Gembala. Ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang dipimpin. Siapa yang memimpin kita? Yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipimpin harus menaklukkan seluruh hidupnya kepada orang yang memimpin. Itu logikanya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita di tempat ini, kita tidak mau dituntun, kita mau tidak dibina, kita tidak mau dipimpin, berarti sesungguhnya Bapak Ibu belum dipimpin itu. Ya, sesungguhnya kita belum masuk dalam kategori dipimpin. Dan logikanya seperti itu Bapak Ibu. Di mana-mana pun Bapak Ibu, ketika kita bekerja kepada seseorang, kita harus mau diarahkan. Kita harus mengikuti semua peraturan yang ada di situ. Tidak boleh kita Bapak Ibu membuat peraturan kita sendiri. Padahal ada pemimpin di situ. Nah demikian juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang adalah sebagai pemimpin dan kita adalah yang dipimpin. Maka kita harus menaklukkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hidupan dadamang doda hinang non pujian. Suka-sukamu Tuhan. Nanti pujian ni favorit amang si hiti. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Baik, tijuah. Suka-sukamu Tuhan. Tijuah. Kita siding. Kalau kita katakan suka-suka Tuhan, berarti suka-suka Tuhan kepada kehidupan kita. Kalau Tuhan arahkan kita ke kiri, kita harus ikut. Tuhan arahkan kita ke kanan, kita harus ikut. Tuhan katakan lurus, kita harus lurus. Puji Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darahnya kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Hidup kita ini bukan milik kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus harus mengendalikan seluruh kehidupan kita, tidak setengah-setengah. Asa tuh sama Tuhan. Tawar menawar kita, son kita ndak tubajak kita deh. Tubajak kita kan, sayur pe kita tawar. Sedion yang 3.000, harga apa? Tapi sayur saya kat 3.000. Edang gue 1.000, indang gue tawar-tawaran. Tidak saudaraku. Kalau Tuhan memimpin hidup kita, seseorang tidak boleh kita tawar-tawaran saudara. Tuhan tip-tip lah ya Tuhan. Tuhan setengah, saya yang pimpin setengah Tuhan. Hanya setengah bagian Tuhan, setengah lagi bagian saya. Atau lebih radikalnya lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan 25%, saya 75 Bapak. Tuhan ya, lebih banyak dia. Tidak bisa saudara. Harus utuh 100%, puji Tuhan. Iya, harus utuh Bapak Ibu. Ketika kita katakan bahwa kita adalah dipimpin oleh Tuhan, maka seluruh hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan berarti hidup kita dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Roh Allah untuk menyerupai, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan.
untuk menyerupai Dia. Sehingga sesungguhnya kita tidak bisa menghindar, Bapak Ibu. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah berarti mematikan perbuatan-perbuatan daging. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kalau itu kan mematikan. Mau koki dope mana bukti ini. Dang mematikan dope. Ya namanya juga mematikan. Ya kan? Mau koki dope mana. Berarti dang mati dope. Bisa nanti Bapak Ibu baca di dalam Roma tadi. Di ayat sebelumnya. Hidup yang dipimpin Roh Allah berarti perjalanan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah berarti perjalanan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita ini, saudaraku, tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu, saudaraku. Dan perjalanan hidup kita secara jasmani itu akan berbarengan terus perjalanan hidup kita secara rohani. Secara jasmani kita tidak tahu, apalagi secara rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita berjalan, Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita di dalam penderitaan, Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus mengarahkan kita, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga pujian kita yang tadi berlakulah bagi kita, Bapak Ibu. Siapakah yang dapat memisahkanku dengan kasih-Mu, Yesus sahabatku? Karena apa? Karena kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, begitu ada persoalan kita sudah mulai ragu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini dan perjalanan kita menuju surga yang kekal itu tidak luput dari pimpinan Tuhan. Karena apa? Karena begitu banyak tantangan dan hambatan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah berarti kita memasuki gaya hidup yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti kita memasuki gaya hidup yang baru, Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu yang tadinya Bapak Ibu, ibu-ibu, nona-nona yang tadinya tidak senang dengan listip, karena memiliki gaya hidup yang baru dia menjadi senang listip. Yang tadinya tidak senang berdandan, dia menjadi berdandan. Yang tadinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus hidupnya aut-autan menjadi tidak aut-autan. Bukan seperti itu gaya hidup yang baru. Mari kita lihat satu persatu apa yang dialami oleh para rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Dikatakan di situ, Bapak Ibu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Puji Tuhan. Maka sesungguhnya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, harus tetap bertekun dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Harus tetap bertekun dalam pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau katakan kepada saya, Bapak Ibu, Pak Pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya hanya jemaat biasa, ngapain saya baca Alkitab? Saya katakan, Bapak, itu sesuatu yang salah. Firman Tuhan ini bukan untuk hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga di rumah pun, Bapak Ibu, istri saya sudah mulai mengajarkan membaca Alkitab kepada Rahel. Harusnya kan saya katakan, oh ini bagian saya. Ngapain kamu baca Alkitab? Mau jadi hamba Tuhan ya? Walaupun kita kan sering begitu. Marsihot. Bolo marsihot berarti tetap. Dia empat subade nang pipide mana misalnya romse. Ini nama marsihot. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, membangun persekutuan. Puji Tuhan. Ada persekutuan yang intim sesama mereka. Apalagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang intim dengan Tuhan.
Haleluya. Itu sebabnya saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak mengerti. Begitu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tenggelam kembali menunggu. Kita tidak menunggu, Bapak Ibu. Begitu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka semangat itu harus tetap menyala dan menyala di dalam diri kita. Puji Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam diri para murid-murid. Mereka tetap bersatu. Dalam Kisah Para Rasul yang 4 ayat 31 dikatakan di situ, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Ada keberanian dalam diri mereka. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk bersaksi. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada diri murid. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat gaya hidup, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan para murid-murid sesudah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu, sekali lagi hidup mereka terus melayani, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian juga lah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Bapak Ibu dalam 10 malam itu mungkin Bapak Ibu tidak datang, tetapi bukan berarti Bapak Ibu terlepas dari yang namanya hari Pentakosta ataupun pemenuhan Roh Kudus tersebut. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bukan hanya mereka-mereka saja yang harus hidup di dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu jangan pikir naruh 10 malam berarti dang roh tahu sih. Sudah dohi tadi sih. Haleluya. Dan inilah yang membuktikan bahwa kita anak-anak Allah ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Renungkan kebenaran